Oke, sebelum kita mulai kuliah, saya akan jelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Matematika Teknik 2 ya. Nama mata kuliahnya Matematika Teknik 2, jumlah SKS-nya 4 ya. Oh, sorry, ini harusnya 3 ya. 3 SKS. Semester 4, jurusan Teknik Elektro. Kuliah ini membahas topik-topik matematika yang menjadi dasar dalam mempelajari topik-topik dan pemecahan masalah dalam dunia teknik. Materi yang akan kita pelajari mencakup bilangan kompleks, transformasi Laplace, transformasi Fourier, kemudian persamaan diferensial, dan materi-materi terkait. Adapun prasyarat mata kuliah ini adalah Anda harus mengikuti ya setelah Anda telah mengikuti Matematika Teknik 1, Kalkulus 1, dan Kalkulus 2 ya, karena ini mata kuliah lanjutan ya yang memerlukan pengetahuan-pengetahuan di materi-materi kuliah sebelumnya. Oke, ini nama saya. Perkenalkan, nama saya Dadang Amir Hamzah. Saya akan menjadi dosen pada mata kuliah ini selama 1 semester ya. Kemudian tujuan mengikuti mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar perhitungan matematika dan menerapkannya dalam memecahkan masalah dalam bidang teknik. Kemudian mengetahui tools-tools atau alat-alat yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang teknik. Toolsnya bisa berupa software ya. Softwarenya bisa MATLAB atau Python. Nanti ya kalau sempat akan saya tunjukkan beberapa tools yang bisa kita gunakan. Oke, referensinya adalah ini bukunya ya, Glyn James, Modern Engineering Mathematics, edisi kelima. Oke, nanti akan saya bagikan di Google Classroom ya. Judulnya Modern Engineering Mathematics, edisi kelima. Oke, ya jadi pakai e-book ya. Kemudian berikut ini adalah topik yang akan kita pelajari ya, dari minggu pertama sampai ke minggu ke-16 ya, dikurangi 2 kali UTS dan UAS. Berarti dari minggu pertama sampai minggu ke-7 kuliah, minggu ke-8 UTS, minggu ke-9 kuliah sampai ke minggu 15, minggu ke-16 UAS ya. Oke, berikut ini adalah topik yang akan kita pelajari. Kita akan memulai dari transformasi Laplace. Di sini transformasi Laplace dibagi menjadi 3 minggu ya. Bagian pertama, bagian kedua, dan minggu ketiga aplikasi transformasi Laplace dalam bidang teknik. Tentunya terutama dalam bidang teknik elektro, transformasi Laplace ini memiliki aplikasi pada sirkuit elektrik dan getaran mekanik untuk mesin ya. Kemudian di minggu keempat kita lanjutkan ke transformasi deret Fourier ya sampai UTS. Di minggu ke-9 lanjutkan ke bilangan kompleks sampai ke minggu ke-11. Ke minggu ke-12 materi dilanjutkan pada persamaan diferensial biasa sampai minggu ke-15, kemudian UAS. Oke, sistem penilaiannya untuk mata kuliah ini ada 3 ya. Ada UTS, UAS, dan tugas. Ya, tugasnya masing-masing bobotnya 30%, ya, UTS 30%, UAS 30%, dan tugas juga 30%. Sisanya 10% adalah untuk kehadiran ya. Jadi Anda diwajibkan hadir untuk mengikuti kuliah, dan kalau ya tentunya kalau sering hadir ada bonus 10% ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Belum. Oke. Kemudian untuk tugas dan materi ya, pembagian materi. Jadi setelah kuliah kan Anda memerlukan catatan
Saya akan gunakan Google Classroom. Anda silakan bergabung di Google Classroom. Saya akan buka apa namanya. Ini kode kelasnya ya. Saya sudah buat matematika teknik 2. Silakan bergabung. Ini kodenya. Saya akan copy dan kirimkan di grup WhatsApp. Kode Google Classroom. Terlihat semuanya? Silakan dicoba ya. Saya akan apa namanya? Cek dulu karena di sini kan saya belum punya daftar hadir pesertanya. Jadi ya daftar hadirnya adalah mahasiswa yang hadir kuliah hari ini dan masuk ke Google Classroom ya. Bisa dicoba, silakan masuk ke Google Classroom. Enggak, kuliahnya bukan 18.30 kan, kali saya sudah bilang 17.30 ya. 17.00. Ada yang keberatan. Namanya Salman. Dia juga yang bilang keberatan. Oh, nggak tahu ini siapa namanya nih. Saya keberatan karena jam 20.30 briefing. Ya, makanya saya geser jam 5. Ya, jadi kuliahnya jam 5 sore ya, bukan jam 18.30 katanya karena ada briefing jam 20.30-nya. Ya, silakan pakai nama asli ya. Jangan pakai ini namanya HNF motivasi, siapa ini? Ganti namanya. Haikal, Pak. Ya, ganti namanya pakai nama asli ya. Dan fotonya juga kalau bisa dilengkapi fotonya dan nama asli. HNF motivasi coba diganti namanya. Ya, sudah ada Julio Bakar, Rehan Faisal, Rian Syah Putra, Harlan Partoni. Semuanya ada di sini di Zoom. Ada, Pak. Ya, Julio Akbar yang mana? Julio Bakar yang mana? Kalau Pak saya Oh ya, sinyalnya kurang bagus ya. Oke. paling atas. Rehan Faisal. Kalau ada kameranya boleh dinyalakan. Mau mati lampu, Pak. Mati lampu. Asli. Oke. Rian Syah Putra, yang mana Rian Syah Putra? Hadir Pak, lagi di luar, mati lampu. Oke. Harlan Partoni. Hadir Harlan Partoni? Hadir. Hadir. Ini belum digantinya namanya siapa? HNF motivasi siapa? Kayak gini amat sih. Haikal, Pak, udah diganti belum itu, Pak, namanya, Pak? Belum. Orangnya ada nggak di sini? Haikal yang mana? Nah, ini ada. Ya tolong diganti namanya ya. Jangan HNF motivasi. Karena ini nanti tugas juga dipakai di sini. Yang lain silakan bergabung. Di sini ada sudah baru 6 orang. Padahal pesertanya cukup banyak ya yang kelas magang ini. Sisanya kemana? Kodenya ada di grup WhatsApp.
Ya, sambil menunggu yang lain, baik kita mulai saja ya. Oke, nanti kita break untuk sholat maghrib 30 menit. Kemudian dilanjutkan lagi kuliah. Oke, kita mulai untuk materi pertama. Ya, speakernya kalau tidak dinyalakan boleh di mute dulu ya, biar nanti tidak mengganggu yang lain. Oke, baik. Materi pertama adalah tentang transformasi Laplace ya. Oke, kita mulai dari definisi dan notasi transformasi Laplace. Kemudian beberapa transformasi untuk fungsi-fungsi sederhana. Kemudian selanjutnya bahasan tentang eksistensi dari transformasi Laplace. Ya, jadi fungsi-fungsi yang seperti apa saja yang bisa ditransformasikan oleh transformasi Laplace. Kemudian sifat-sifat transformasi Laplace dan tabel transformasi Laplace. Oke, jadi kita mulai dari perkenalan ya. Apa itu transformasi Laplace? Ya, jadi Laplace ini nama orang ya. Namanya Pierre-Simon de Laplace. Dia adalah seorang matematikawan dari Prancis ya. Hidupnya di tahun 1749 sampai 1827. Beliau mengembangkan suatu metode ya yang dinamakan atau dalam metode itu dia membahas dalam materi tentang improper integral atau integral tak wajar, deret asimptotik, dan teori transformasi. Kemudian hampir 100 tahun kemudian ya seorang insinyur listrik dari Inggris yang bernama Oliver Heaviside di tahun 1850 sampai 1925 hidupnya mengembangkan suatu metode yang sistematik ya untuk mencari solusi persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Nah, jadi persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan yang digunakan untuk memodelkan masalah-masalah teknik, ya seperti rangkaian listrik, ya getaran mekanik, kemudian dinamika populasi, ya dan seterusnya. Jadi banyak aplikasi dari persamaan diferensial ini. Nah, Oliver Heaviside ini mengembangkan teori atau suatu teknik untuk menyelesaikan persamaan diferensial berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Laplace. Jadi walaupun dua orang ini tidak hidup pada waktu yang sama, tapi pekerjaannya saling berkesinambungan ya. Jadi Laplace memberikan dasar teori dan Oliver Heaviside memberikan
mengembangkan teknisnya, ya, bagaimana mengaplikasikannya dalam memecahkan persamaan diferensial. Oke, jadi dari perkenalan ini atau dari dua orang yang mengembangkan teori transformasi Laplace ini, yang akan kita pelajari adalah bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial, ya, menggunakan transformasi Laplace. Oke, ya, jadi tujuan kita menggunakan transformasi Laplace ini adalah untuk mencari solusi persamaan diferensial. Karena pada dasarnya mencari solusi dari persamaan diferensial ini tidak mudah, ya. Jadi persamaan diferensial ini tipenya sangat banyak, ya. Dan untuk menyelesaikannya ada berbagai macam metode. Nah, dari situ untuk mencari cara yang lebih mudah, ya, kita perlu suatu teknik yang bisa kita aplikasikan ke berbagai jenis persamaan diferensial. Oke, jadi pertanyaan awalnya, bagaimana mencari solusi persamaan diferensial, atau jika ingin mencari solusi persamaan diferensial itu tidak mudah. Apakah ada cara, ya, yang mudah untuk menyelesaikannya? Ya, tentu saja ada. Jadi akan sangat membantu, ya, apabila kita bisa mengubah suatu persamaan diferensial menjadi suatu persamaan aljabar. Kemudian kita selesaikan persamaan aljabarnya, dan setelah kita selesaikan dapatkan hasilnya, kita transformasi balik persamaan tersebut menjadi persamaan diferensial sehingga kita dapatkan solusinya. Jadi mekanisme dari transformasi Laplace ini, ya, permasalahan awalnya dibawa ke suatu persamaan aljabar, ya. Jadi kita punya masalah, ya, dari persamaan diferensial, kita transformasikan menjadi suatu persamaan aljabar. Nah, sudah menjadi persamaan aljabar ini relatif lebih mudah untuk diselesaikan, ya. Nah, setelah kita punya solusi dari persamaan aljabarnya, hasilnya kita transformasi balik ke persamaan diferensial. Kemudian kita dapatkan solusinya. Jadi itu adalah mekanisme kerja dari transformasi Laplace. Jadi kita mulai dari persamaan diferensial yang akan kita selesaikan, kita transformasi dengan transformasi Laplace, didapat bentuk persamaan aljabar, kemudian kita selesaikan, ya, persamaan aljabar tersebut, kemudian hasilnya kita transformasi balik ke persamaan diferensial yang akan kita selesaikan tersebut. Ya, jadi oke, saya tulis di sini. Ya, jadi secara umum, ya, mekanisme transformasi Laplace ini jadi persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan dalam variabel waktu, ya, T domain. Jadi misalnya T-nya menyatakan banyaknya bakteri, ya, dalam suatu waktu. Nah, ketika waktunya berubah, bagaimana perubahan kuantitas dari bakteri tersebut, ya, apabila waktunya berubah. Kemudian seperti sirkuit listrik juga, ya, dalam arus listrik juga, misalnya kan ada yang dinamakan resistor, ya, ada yang dinamakan induktor, dan ada yang dinamakan apa lagi? Ya, tegangan, ya, dan seterusnya. Nanti kita akan melihat aplikasinya dalam sirkuit atau rangkaian listrik, ya. Jadi misalkan kita punya suatu persamaan diferensial dalam domain T, ya, Ft di sini. Jadi ini namanya transformasi Laplace. Ya, jadi mekanisme dari transformasi Laplace itu kita mulai dari suatu fungsi T, ya. Ini namanya persamaan diferensial dalam T. Kita transformasikan oleh suatu operator Laplace namanya menjadi suatu persamaan
lain, ya sebut saja F besar dengan domain S. Ya, yang ini namanya T domain, atau T ini namanya time ya. Time domain atau domain waktu. Nah, ini diubah menjadi S domain atau frekuensi domain namanya. Oke, kita mulai dari definisi ya. Ya, ini adalah definisi dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari suatu fungsi f dituliskan atau disimbolkan oleh L cantik ini ya, L dikenakan pada fungsi f, yaitu integral tak tentu ya, tak wajar, integral tak wajar karena batasnya dari 0 sampai tak hingga. Ya, kemudian fungsi ini dikalikan ya, atau integral dari fungsi f dikalikan dengan eksponensial pangkat minus st diintegralkan terhadap dt. Nah, di sini s-nya itu adalah bilangan kompleks ya, kompleks variabel, dan e pangkat minus st dinamakan kernel. Ya, oke. Jadi transformasi Laplace dari Laplace dari fungsi f ft adalah simbolnya L ya, ft yaitu integral 0 sampai tak hingga e pangkat minus st ft dt. Oke. Ya, di sini S-nya adalah bilangan kompleks. Oke, mungkin Anda belum mengenal bilangan kompleks ya. Sederhananya bilangan kompleks itu adalah bilangan yang disimbolkan dalam, jadi S ini mempunyai bentuk A plus IB ya. Dengan A dan B-nya bilangan real dan I-nya itu namanya imajiner ya. Atau sama dengan akar dari minus 1. Ya, jadi gampangnya seperti ini. Walaupun sebenarnya akar minus 1 ini kan tidak terdefinisi ya. Karena bilangan angka berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya negatif, tidak ada ya. Nah, tapi kalau bilangan kompleks itu gampangnya I-nya itu adalah akar dari minus 1. Sebenarnya ini makanya dia bukan bilangan real ya. Jadi tidak merepresentasikan bilangan real yang mempunyai sifat urutan. Ya, jadi kalau misalnya kalau I dengan 1 lebih besar mana? Ya tidak tahu ya, tidak ada. Karena ini bukan bilangan real. Ya, jadi anehnya itu adalah ketika I dikuadratkan hasilnya minus, ya akar min 1 kan kali akar min 1, akar pangkat 2 ya. Jadi akar min 1 kan hasilnya min 1. Jadi bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya min 1, ya bilangan kompleks ya. Sebenarnya tidak ada kalau bilangan real. Nanti kita akan bahas bilangan kompleks setelah UTS ya. Oke. Jadi ini adalah definisi transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace disimbolkan oleh L dikenakan kepada fungsi yang akan ditransformasi, yaitu didefinisikan sebagai integral tak wajar ya. Nah, kemudian apa itu integral 0 sampai tak hingga? Oke. Integral 0 sampai tak hingga dari
fx dx itu ya sama dengan limit ya. Nah, perhatikan ya, ini 0 sampai tak hingga. Padahal kan integral itu menyatakan apa? Menyatakan luas ya. Nah, kalau domainnya 0 sampai tak hingga berarti apakah bendanya itu luasnya sampai tak hingga? Nah, itu kan lagi-lagi ambigu ya. Nah, makanya dinamakan integral tak wajar. Nah, untuk menjadi integralnya wajar, kita tuliskan atau definisi dari 0 sampai tak hingga itu adalah limit dari sebut saja B ya, menuju tak hingga B-nya. Nah, ini kita anggap sebagai 0 sampai B fx dx. Nah, artinya apa? Kita anggap dulu sebagai integral tentu ya. Nanti variabelnya hasil integralnya dalam variabel B, baru hitung limitnya untuk B menuju tak hingga. Nah, itu adalah arti dari integral tak wajar ya. Oke, contoh sebelum kita masuk ke contoh transformasi Laplace. Nah, misalkan tentukan integral dari minus 1 sampai 1 dari seper x dx. Atau seper x kuadrat lah. Ya, dx. Nah, kalau sepintas ya, kalau sepintas ini kan integralnya, ini kan kalau sepintas misalnya kita tidak hati-hati ya, jawab. Integral min 1 sampai 1 dari seper x kuadrat dx itu sama dengan minus 1 sampai 1 x pangkat min 2 ya, pangkatnya naik. Oke. Nah, untuk mengintegralkan ini kan Anda sudah tahu ya. Ini sama dengan 1 per minus 2 tambah 1. X-nya pangkat minus 2 tambah 1. Batas X-nya masukkan min 1 sampai 1. Ini hasilnya jadi minus 1 atau min 2 tambah 1 kan min 1 ya. Jadi minus X pangkat min 1. Masukkan atau ini hasilnya sama saja dengan minus seper X. Minus 1 sampai 1 atau ini hasilnya minus 1 per 1 minus lagi 1 per min 1. Hasilnya minus 1 plus, ini kan jadi plus ya. Jadi min 1 gitu ya. Minus 2. Hasilnya jadi minus 2 katanya. Ini kalau tidak hati-hati ya. Min 1 sampai 1 seper X kuadrat. Seper X kuadrat dx hasilnya minus 2. Oke, ini Anda kalau tidak hati-hati. Nah, sebenarnya ini salah ya. Ini salah. Kenapa salah? Nah, coba Anda perhatikan domainnya ini dari min 1 sampai 1. Artinya memuat 0 ya. Jadi domain X-nya dari minus 1 sampai 1. Padahal ya seper X kuadrat X-nya tidak boleh 0. Jadi ini kan memuat 0 di sini nih. Ya, jadi ketika X-nya 0 kan tidak boleh. Nah, ketika di sini langsung ditabrak gitu ya. Tanpa dihiraukan ada daerah yang tidak terdefinisi di sini ketika X-nya 0. Nah, ini terjadi ketika integralnya tak wajar ya. Ini namanya integral tak wajar. Kenapa? Kalau kita gambar ya fungsinya atau daerah pengintegralannya atau grafik dari X kuadrat seper X kuadrat, grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi ketika X-nya 1 kan dia 1 ya. Nah, dia grafiknya akan seperti ini. Ini X-nya 1. Silakan dicoba ya. Nah, untuk menggambar yang gampangnya sih, nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan seper X kuadrat. Nah, yang Anda integralkan itu dari min 1 sampai 1. Ya, dari sini sampai sini. Padahal di sini ada jurang yang sangat
besar ya yang memisahkan dua grafik ini. Jadi tidak bisa kita integralkan secara langsung karena sampai kapanpun si grafik ini tidak akan nyampe di sini, tidak nyambung ya. Makanya dia integralnya improper ya. Nah, untuk mengantisipasinya kita harus pecahkan ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut kan x-nya tidak boleh 0 ya. Jadi untuk menyelesaikan integral tadi min 1 sampai 1 dari 1/x kuadrat dx ya. Kita harus ubah menjadi min 1 sampai 0 1/x kuadrat ditambah 0 sampai 1. Nah, padahal kan di 0 dia tidak terdefinisi, makanya kita ganti ya. Dia akan menjadi limit misalkan B menuju 0 ya, menuju 0 dari sebelah kiri min 1 sampai B tambah limit A menuju 0 dari kanan A sampai 1. Oke, jadi itu ya. Ini cara yang benar menghitung integral min 1 sampai 1 1/x kuadrat dx ya. Yang dinamakan dengan integral tak wajar atau improper integral. Oke. Kita lanjutkan ya ke Laplace. Kita mulai dari transformasi yang sederhana ya. Yang pertama transformasi fungsi sederhana. Oke, contoh pertama tentukan ya, tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan C, di mana C adalah konstanta. Oke, ini yang pertama ya. Tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan C. Ingat, berdasarkan definisi, transformasi Laplace dari fungsi f itu adalah sebagai berikut ya. Yang ini. Jadi transformasi Laplace dari fungsi Ft adalah LFT ya. Oke, kita aplikasikan ya. Karena Ft-nya kan sama dengan C. Jadi jawabannya adalah kita akan mencari transformasi Laplace dari C. Atau beginilah. Ft sama dengan Laplace dari C, gitu ya. Ya, sama dengan integral dari 0 sampai hingga C E pangkat minus ST ya, berdasarkan definisi yang di awal tadi ya, yang di atas. E pangkat minus ST, Ft-nya kan C ya, jadi E pangkat minus ST dikali C dt. Oke. Ada yang bisa mengintegralkan ini?
Silakan dicoba integral dari 0 sampai T hingga E pangkat minus ST C dt. Oke, jadi ini di kalkulus sudah ya. Integral dari E pangkat minus ST itu, karena C-nya kan konstan, kita bisa keluarkan. Ya, atau ini sama saja dengan limit B menuju T hingga ya, integral 0 sampai B E pangkat minus ST C dt ya. C-nya kita keluarkan karena dia konstan ya. Limit B menuju T hingga C E pangkat minus ST dt. Oke, karena S-nya ini juga konstan ya. Konstanta kompleks, jadi mengintegralkannya sama saja. Limit B menuju T hingga C per minus S ya. Jadi seper dari turunan ini. E pangkat minus ST, batasnya dari 0 sampai B. Ya, silakan nanti dilihat lagi di kalkulus bagaimana mengintegralkan ini. Jadi gampangnya 1/per turunan dari pangkatnya ya. Jadi 1/per turunan dari minus ST kan minus S. Yang ininya ditulis lagi. Kita masukkan batasnya, ini sama dengan B menuju T hingga minus C per S ya. E pangkat minus SB dikurangi E pangkat minus S dikali 0. Oke, ya jadi hasilnya limit B menuju T hingga minus C per S E pangkat minus SB, ini pangkat 0 1 ya, minus 1. Nah, lihat sekarang di sini B-nya menuju T hingga. Pangkat ini kan minus. Ya, E itu adalah bilangan eksponensial ya, atau natural exponential number, bilangan eksponensial natural. Nilainya 2,71819 dan seterusnya ya. Oke, saya lupa selanjutnya. Jadi aproksimasinya 2,718 aja pakainya. Ya, jadi bayangkan ini pangkatnya kan minus ya. E pangkat minus SB itu sama dengan 1/per E pangkat SB. Ya. Jadi 2,718
dipangkatkan, nah S-nya kan konstan ya, B-nya terus membesar. Jadi yang bawah ini 1 dibagi bilangan yang terus membesar ya. Jadi akan menjadi 0, ya, 0, dan semakin membesar B-nya semakin jauh dari 1 ya, atau mendekati 0. Jadi untuk B menuju Tahingga, suku yang ini akan menjadi 0. Akibatnya ini menjadi minus C per S ya. 0 min 1. Atau hasilnya adalah C per S ya. Jadi hasil akhirnya transformasi Laplace dari C itu sama dengan konstanta per S. Tentunya di sini S-nya tidak boleh 0. Ya karena dia adalah bilangan kompleks. Jadi di bilangan kompleks itu ada 2 bagian ya. Ada bagian real, ada bagian imajiner. Kita kembali lagi ke awal. Nah ini ya. Ya tadi kan S-nya itu A plus IB. Ini contohnya kalau A-nya 2, B-nya 3, berarti 3I gitu ya. Nah, yang A ini dinamakan bagian real. Real dari S. Yaitu A, bagian real, dan bagian imajinernya adalah B. Ya, bagian real, bagian imajiner. Nah, di sini ya kita beri syarat bahwa di sini bagian real dari S itu harus positif. Atau gampangnya S-nya tidak boleh 0 gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama ya. Transformasi Laplace dari C sama dengan C per S ya. Transformasi Laplace dari C adalah C per S. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan T. Nah, sekarang tadi kan konstan ya, konstannya bisa berapapun dan tidak bergantung pada T. Nah, sekarang ada fungsi F yang bergantung pada variabel T. Yang tadi masih C, ini tidak bergantung pada T. Oke, jawab. Ya, kita berdasarkan definisi transformasi Laplace dari Ft ya. Ft-nya kan T, jadi ini sama saja dengan T. Yaitu integral 0 sampai Tahingga E pangkat minus ST ya dikali FT. Ft-nya T dt. Nah, lagi-lagi ini bentuk integral ya. Nah, di matematika teknik 1 kan Anda sudah belajar integral ya. Oke, ini sama seperti tadi, integral tak wajar, limit B menuju Tahingga ya. 0 sampai B E pangkat minus ST kali T dt. Oke, ada yang bisa mengintegralkan ini? Ya, untuk menghitung integral ini pakai metode integral parsial ya.
gunakan metode integral parsial, yaitu integral U dV sama dengan ya dari A sampai B, UV masukkan batasnya min integral V du. Ini teknik integral parsial ya. Oke, sekarang kita aplikasikan ke sini. Ya, di sini misalkan U-nya ini. Yang mana U-nya kira-kira? Ya, U-nya yang T ya. V-nya yang E pangkat minus ST. Jadi di sini U-nya misalkan U-nya V. U-nya T ya. DU, karena kita perlu DU di sini. DU-nya turunan T kan 1 ya, DT. Sekarang dV-nya, UdV ya. dV-nya itu E pangkat minus ST dt, sehingga V-nya adalah integral dari ini, integral E pangkat minus ST dt, yaitu minus 1/s E pangkat minus ST. Ya, kita susun UV min integral V du. Berarti kan U dikali V ya. Jadi integral 0 sampai B E pangkat minus ST T dt sama dengan UV min integral V du, yaitu T kali ini ya, minus T per S E pangkat minus ST, batasnya masukkan, minus integral V du. V-nya ini minus 1/s E pangkat minus ST, du-nya dt ya. Nah, ini kan sekarang sudah mudah. Tidak ada T-nya lagi di sini. Oke, jadi ini minus T per S E pangkat minus ST, batasnya 0 sampai B, jadi plus ya, plus 1/s. Integral ini jadi kali minus 1/s lagi, E pangkat minus ST, masukkan 0 sampai B. Ya, atau ini sama saja dengan minus T per S 0 sampai B minus 1/s kuadrat 0 sampai B. Oke. Ya, Anda tinggal substitusikan B-nya ke T ya. T-nya jadi B. Kalau T-nya jadi B berapa tuh? Integral 0 sampai B E pangkat minus ST kali T dt. Masukkan T-nya B ya. Minus sama dengan ya, jadi sama dengan minus B per S E pangkat minus S kali B ya. Masukkan juga yang di sininya minus 1/s kuadrat E pangkat minus SB. Oke. Dikurangi. Masukkan T-nya 0 ya. T 0 per S kan 0. Ya, 0 langsung semuanya 0. Minus 1/s kuadrat. Ini E pangkat 0, 1 ya. Jadi 1/s kuadrat. Ya, jadi kita susun hasilnya.
ini ya, minus B per S E pangkat minus SB min 1/S kuadrat E pangkat minus SB. Min ketemu min jadi plus ya, plus 1/S kuadrat. Ya ingat, ini baru 0 sampai B-nya. Kita perlu hitung limitnya juga ya. Limit B menuju T hingga. Jadi limit B menuju T hingga dari integral. Ini sama saja dengan menghitung limit B menuju T hingga ya dari ini semua ya. Minus B per S E pangkat minus SB min 1/S kuadrat E pangkat minus SB plus 1/S kuadrat. Ya, jadi lihat di sini sama kayak tadi ya. E pangkat minus B-nya membesar jadi 0 ini ya. Jadi 0, ini jadi 0. Jadi yang suku ini habis, sisanya tinggal 1/S kuadrat. Jadi ini 0 minus 0 plus 1/S kuadrat. Hasilnya 1/S kuadrat. Oke, jadi kesimpulannya transformasi Laplace dari T itu adalah 1/S kuadrat. Ya, syaratnya sama, di sini S-nya bagian real dari S tidak boleh 0 atau harus positif ya. Oke, jadi kita sudah punya dua ya. Transformasi dari Laplace dari konstan itu adalah C per S. Kemudian transformasi Laplace dari T itu adalah 1/S kuadrat. Oke, karena sudah azan, akan saya pause dulu ya untuk kuliahnya. Kita break 30 menit. Ya, sudah ada 13 peserta di sini. Oke, saya